Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Malam, Bu. selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Baik, Bu. Luar Masya biasa. Allah. Baik, sehat semua ya? Baik, Bu. Iya. Bu. Kelihatan di sini sehat semuanya. Ini Ilmi ini. Masya Allah, sehat ini. Sehat sekali. Kurnia sehat? Sehat, Bu. Oke. Tidak ada yang ngantuk kan ya? Karena ini jam akhir ya. Jadi harapan Ustazah tidak ada yang ngantuk. Ngantuk, Bu. Ngantuk, oke. Baik, tidak boleh ngantuk. Pelajaran seni di akhir itu harus semangat semuanya. Ini untuk membakar semangat kita semuanya ya. Oke anak-anak, baik. Kemarin ya, pertemuan lalu kita sudah mempelajari terkait seni rupa dua dimensi, gitu ya. Jadi apa saja seni rupa dua dimensi dan bagaimana. Nah, sekarang kita langsung menjurus ke pelajaran batik celup ikat. Nah, nanti apa saja ya yang kita pelajari? Nah, penasaran ya? Nanti akan saudara share untuk slide-nya. Yang pertama saudara mau menyampaikan. Jadi tujuan untuk kita mempelajari untuk mempelajari batik celup ikat ini ya, biar kita bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui cara pembuatannya dan membuat. Jadi nanti kita tidak hanya lihat ya, kita bisa membuat cara dan mengetahui tekniknya, mengetahui peralatannya, apa saja. Nanti Ustazah akan share untuk videonya ya. Sebelumnya Ustazah lupa. Ya Allah, mungkin faktor usia ini kayaknya. Ustazah mau cek dulu. Yang hadir siapa saja ini ya. Oke, di sini bentar, Ustazah cek di partisipannya ada 30 harusnya. Di sini cuma ada 22. Ketua kelas, Putu Dalbo, kemana ini teman-temannya kepala suku? Teman-teman, hari ini banyak yang sakit, Bu. Mungkin karena situasi cuaca sekarang yang ya sedikit ekstrim. Oke, yang sudah izin ke Putu Dalbo berapa anak? Baru 8 orang, Bu. Oh, Tadi ada 8 masih di orang. kantin, Bu. Oh, masih ada yang di kantin. Lapar ini. Ilmi tumben gak ke kantin ini. Ya. Ilmi siapa, Ibu? Oke. Ya, oke. Kita lanjut ya berarti ya. Baik. Ustazah akan langsung share screen terkait yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar. Sudah tampak di layar masing-masing kah? Sudah, Bu. Oke. Baik. Di sini kita akan pelajari seni rupa 3 dimensi. Kenapa Ustazah sampaikan di sini seni rupa 3 dimensi? Padahal tadi seni rupa 2 dimensi. Oke, ada maksudnya di sini. Seni rupa 2 dimensi. Batik itu kan seni rupa 2 dimensi. Betul apa salah? Oke, betul. Betul. Sip, nggak ngantuk ini berarti. Alhamdulillah responnya baik. Ya, jadi kenapa Ustazah cantumkan seni rupa 3 dimensi? Karena nanti kita tidak hanya membuat dari selembar kain, buat motifnya, tapi nanti kita akan menjadikan selembar kain yang bermotif menjadi produk jadi. Contoh, kalau produk jadi berarti nanti jadinya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Tas. Apalagi? Baju. Dompet. Oke, sip. Berarti paham ya nanti arahnya kita mau kemana. Gitu ya? Ya. Oke, Ustazah lanjut sekarang. Baik. Nah, sebelum masuk ke teknik, ya, sebelum masuk ke yang produk celup ikat atau tie-dye bersama tritik, kita perkenalan dulu. Ya, jadi di sini ada 6 teknik ya, batik tulis atau canting. Di sini ada gambarnya. Bisa diperhatikan sini anak-anak? Bisa. Oke. Baik, ya kalau batik tulis canting menggunakan apa? Canting, Bu. Canting dan malam. Oke, canting dan malam. Bukan malam atau siang itu ya. Ini malam yang digunakan untuk membuat ini ya, batik ya. Lilin malam. Oh iya, lilin. Pinter, nama lainnya Milim. Retno dapat poin plus. Oke, sip. Selanjutnya, di sini ada yang kedua yaitu batik cap. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Di sini kan manual tadi yang batik tulis atau cantingnya. Di sini ada batik cap. Biar tidak susah karena dulu kan
untuk menggandakan batik itu susah ya, karena kan dia termasuk seni rupa terapan juga ya. Jadi untuk Harus menggandakannya satu-satu. biar lebih cepat, iya, menggunakan cap. Nah, biar lebih mudah. Tapi ada yang tahu kalau bedanya batik tulis canting dengan batik yang lainnya, misalkan batik cap, lebih mahal mana biasanya? Hal canting, Tulis. Ibu. Lebih Iya. mahal canting, Ustazah. Kenapa kok lebih mahal? Karena prosesnya Prosesnya lama lebih dan rumit. Lama, rumit, dan manual tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra ya, pinter. Lanjut sekarang ke yang ketiga ini, batik celepika atau tie-dye. Ada yang pernah membuat ini? Saya, Bu, pernah. Oke, membuatnya di tisu ya dulu kayaknya, kelas TK atau SD itu dulu Kurnia? Dulu di kain, Bu, tapi Oh, di kecil. kain. Oh, tapi Iya. kecil, tenang. Ustazah nanti akan berikan kain selebar-lebarnya buat Kurnia ya. Oke, lanjut. Ya di sini ya. Terus ada batik tulis atau colet. Nah, ada yang tahu colet bukan dicolek ya. Ini dicolet. Colet itu salah satu ini ya, jenis pewarna tekstil ya. Jadi dia harus di bawah sinar matahari ya, anak-anak. Karena kalau tidak di bawah sinar matahari dia tidak keluar nanti warnanya. Sama dengan remasol ya. Kalau remasol di dalam. Ya, maaf ya Ustazah yang salah. Maklum faktor usia ya. Terus di sini ada Remasol yang nggak boleh pakai. printing. Kenapa, Kurnia? Kalau remasol nggak boleh kena matahari ya, Bu ya. Iya, Nanti warnanya betul. pudar. Oke, Kurnia enggak ngantuk ini berarti. Makasih, sip. Dapat poin plus Kurnia. Sekarang kita Makasih, lanjut Bu. ke yang kelima. Oke, sama-sama. Sekarang poin yang kelima ada batik printing. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ya, di sini ada batik printing yang lebih memudahkan lagi. Tapi yang jelas, apapun tekniknya, itu jelas adalah produk dari Indonesia, asli warisan budaya yang sudah di istilahnya itu di UNESCO sudah ditetapkan ya sama UNESCO bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Oke, kita harus bangga itu ya karena kita sebagai warga negara Indonesia dan kalian penerus dari Indonesia Raya. Oke, lanjut kita ke yang teknik celup ikat. Ya, di sini ada berbagai macam teknik celup ikat atau tie-dye. Oke, tadi Ustazah belum tanya ya. Di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, silakan. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, di sini karena batik yang pertama kali ada, ini adalah batik tulis yang menggunakan canting atau malam. Kenapa dia menggunakan printing? Untuk mempermudah. Karena pergerakan modern, teknologi yang sangat pesat ya. Makanya ada ini. Ini dinamakan kain yang bermotif kalau dari pandangan Ustazah sendiri. Ya, karena mungkin dari berbagai aspek persepsi orang itu berbeda-beda gitu Retno, ya. Kalau dari Ustazah ini, nanti katakanlah kalau ada yang punya persepsi lain, silakan disampaikan ke Ustazah karena Ustazah bukan makhluk yang paling benar di sini gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak di sini atau lanjut kita slide berikutnya? Lanjut. Oke, sip. Baik. Di sini kita masuk teknik celup ikat atau tie-dye ya. Kenapa tie-dye? Itu adalah ikat dan celup, artinya ikat dan dicelup ya. Jadi di sini ada berbagai macam teknik untuk melakukan teknik celup ikat ini. Ada yang diikat Kata Rizky itu teknik pocong, Bu. Teknik pocong. Oke. Kalau pocong itu biasanya digunakan untuk praktik di PAI nanti ya. Untuk membungkus jenazah ya. Ya, untuk mengkafani ya biasanya. Oke, lanjut fokus. Ayo Rizky. Lanjut ini ya. Jadi di sini ada satu lingkaran, berarti nanti menggunakan satu ikatan. Di sini ada 3 ikatan, berarti jadinya akan seperti ini. Dan seterusnya berbagai macam dari yang sudah Ustazah tampilkan di sini. Nah, di sebelahnya ada yang sudah dalam bentuk warna. Maaf kepencet ya. Di sini sudah ada yang dalam bentuk warna. Nah, oke, ada yang sudah punya ini produk jadi batik celup ikatnya, mungkin kaosnya atau baju baby doll gitu. Punya Bu, beli di pasar.
Oh, beli di pasar. Terta Ingat Kurnia. Bu, kemarin jalan-jalan ke Banjarmasin saya sama orang Oh, tua saya. oke. Ini yang putu Yang dalbu lebih ini kayaknya beliin di ini Bali juga ada nih. Ada banyak di pasar seni, Bu. Oh, Di pasar Bali seni banyak tuh banyak. kayaknya, Bu. Oke, sip ya. Paling tidak di sini kalian sudah tahu, oh ini namanya ini dengan menggunakan teknik seperti ini. Nanti Ustazah detailnya akan kita tampilkan melihat video. Sebentar ya, kita selesaikan ini dulu. Di sini ada teknik celop ikat dan tie-dye. Biasanya kita praktiknya menggunakan kaos kalau kakak kelas kalian tahu apa yang lalu-lalu itu ya. Di sini ada tote bag-nya. Di sini berbagai macam untuk teknik di kaosnya ya. Diikat sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk ikatan dan jadinya ada di sebelahnya ini. Ya. Oke, sudah lanjut. Ini untuk yang teknik triti. Mungkin kalau celup ikat sudah pada tahu ya. Kalau triti apakah mengetahui anak-anak? Belum. Belum. Oke. Di sini adalah hasil dari triti. Ya. Awalnya ini menggunakan teknik jahit dengan yang lujur. Jelujur itu hanya yang naik turun gitu aja. Nggak susah kok nanti untuk praktiknya. Ya. Jadi pasti bisa nanti. Ya, jadi nggak susah. Ketika nanti sudah dijahit seperti ini, ditarik. Kalau istilahnya Ustazah biasanya bilangnya diserut. Setelah dijahit, selesai diserut sampai dia rapet seperti yang digambar ini. Kursor Ustazah kelihatan kah? Kelihatan Ibu. Oke. Kelihatan. Jadi di sini ya, ditarik seperti ini, diserut, terus dirapikan. Setelah itu akan melakukan pewarnaan dan jadinya seperti sebelahnya. Begini kurang lebih. Beda ya sama hasil yang tadi yang apa celup ikat. Nah, ini kan dominan dengan lingkaran-lingkaran, terus misalkan beda teknik. Kalau yang tritik dia itu lebih bisa dikondisikan dalam arti untuk motifnya bisa sesuai dengan desain kita, keinginan kita. Mungkin ketika pewarnaan saja kalau kalian nanti tidak kuat ketika nariknya, ketika ngikatnya, tidak akan muncul garis putih-putih atau garis putus-putus seperti ini, begitu ya. Oke, sudah lanjut. Nah, sebelum masuk sini sebentar, Ustazah akan stop share dulu. Ustazah akan share terkait videonya dulu, sebentar ya. Oke, sambil menunggu Ustazah. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, belum ada. Baik, sebentar. Kekencang dengan Vitera dan teknologi multiform. Apakah sudah tampil anak-anak? Tekstur terasa Sudah, Ustazah. Suaranya terdengar? Terdengar sponsor masihan, Ustazah. Aduh, sebentar ya, banyak sponsornya. Masih iklan. Iya, kita lihat iklan dulu. Oke, kita fokus dulu ya. di video lanjutan. Mana sih pembuatannya? Yuk, simak aja tutorialnya. Pembuatannya. Di sini aku akan menggunakan dua model ikatan. Untuk model yang pertama, ikatan tanpa isian. Kalian bisa menggunakan satu atau dua buah karet beri ikatannya. Yang penting, kalian mengikatnya benar-benar kencang banget sampai nggak bisa diikatkan lagi. Dan pastikan juga kain putihnya tidak terlihat pada ikatan ya. Jadi pewarna banyak ke dalam ikatan. Seperti itu teman-teman. Oh, ini juga menggunakan tali rafia. Yang penting mengikatnya kencang gitu ya teman-teman. Bebas aja atau jangan
biar nanti motifnya bisa terlihat. Nah, seperti ini. Kita coba. Model kedua untuk manik. Jadi aku pakai manik-manik ya. Kalian bisa menggunakan kelereng, batu kecil, uang yang pelatihannya tersebut. Karet tidak bisa diikatkan lagi. Dan kepekaan warna yang kalian inginkan. Tidak mudah luntur, tambahkan garam atau cuka secukupnya aja, kemudian aduk sampai rata. Kalian bisa menggunakan pewarna kain atau bisa juga menggunakan. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air panas yang telah dibuat pewarna. Kainnya diaduk-aduk, benar-benar meresap. Diamkan sebentar ya, kurang lebih 15-20 menit sudah cukup lah ya. Kemudian angkat. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Bagus sekali ya motifnya. Sekarang kita buka ikatan untuk motif yang kedua. Suara Ustazah terdengar anak-anak? Terdengar Ustazah. Oke, kita lanjut yang itu tadi yang teknik celupikat ya. Kita lanjut ke yang teknik tritik. Apakah tampil? Tarik rapat. Tampil Ustazah. Oke. Dicelup ke bawah. Jarum tol, zipper atau pas, plastik, tembok, kaskot, jaring, jarum. Kita siapkan kain kain berasal dari pada kesempatan kali ini saya membuat motif atau komposisikan dengan beberapa garis. Lalu kita bikin motif ke kain dengan cara meletakkan kertas sketsa di antara kain. Lalu ya, kali ini bagaimana kalian? Selamat mencoba. Proses merintan kain dan teknik pertama, siapkan kain yang sudah disiksa. Lipat lalu kain dan kembali seragam seperti ini. Dan setelah itu kita ulangi hingga selesai. Hingga serut dan kita ikat pangkalnya.
Pertama-tama, gunakan sarung tangan terlebih dahulu agar setelah itu tiriskan kurang lebih 5 menit. Lalu, larut dalam air secukupnya. Jika menginginkan warna yang lebih pekat, maka ditambah lagi takaran remasolnya. Kain dan warna termuda atau warna paling terang dahulu ya. Setelah itu, diamkan hingga tidak ada air yang menetes. Proses menggunakan larutan water glass. Campur hati-hati ya, bukan. Videonya sudah, Bu Dayu. Bu Vio, maaf. Oke, sudah. Tadi bagaimana setelah melihat hasil dari kedua teknik tadi? Apakah ada pertanyaan apa terpukau dengan hasil dari yang tritik tadi ya? Apa sudah pernah melihatkah hasil yang dari yang tritik tadi? Pernah. Harus kamu. Oh, baru ya. Oke, baik. Jadi, oke, skip. Berarti nanti kita langsung masuk ke penugasan. Oke, sebentar. Baik, ini adalah tugas yang harus kalian lakukan. Sudah dibentukkan kelompoknya dari minggu yang lalu, ya? Sudah, Ibu. Oke, sip, pinter. Berarti di sini untuk tahap sketsa awalnya ya, seperti yang tadi sempat dilihat, disiapkan kertas A3, pensil dan penghapus, terus nanti buat sketsa perancangan teknik kilopikat dan teknik titik pada kertas A3 tersebut ya, dengan ketentuan. Karena kan kode kalau untuk yang celopikat kan cenderung ke lingkaran, makanya Ustazah buat kode lingkaran. Jadi di sini fungsinya kalian membuat perancangan di selembar kertas, umpamakan itu kain. Nanti peletakan untuk teknik yang tritik di mana, celopikat di bagian mana, itu harus dirundingkan ya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Terus yang garis putus-putus untuk yang teknik tritik. Kenapa? Karena hasilnya nanti berupa seperti yang tadi Ustazah sharekan tadi, bisa dilihat di ini di pojokan ini juga hasil dari tritik ya. Jadi seperti garis putus-putus. Apakah bisa dipahami dari yang instruksi yang kedua ini? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Sip, lanjut. Nanti bisa menggunakan HP atau laptop. Ini kan menggunakan laptop semua. Bisa digunakan untuk searching. Seperti apa peletakannya atau modelnya seperti apa, boleh silakan. Asal dijaga amanahnya, tidak boleh digunakan untuk membuka yang lain ya. Oke. Terus nanti bisa dikerjakan langsung, dikumpulkan langsung di Jamboard ya, di link Jamboardnya yang sudah Ustazah share di kolom chat. Apakah sudah ada kolom chatnya di kalian semuanya? Oke, Ustazah kirim ke PJ aja ya. PJ-nya Ustazah kebetulan ini Retno. Retno sudah sampai chatnya Ustazah?
Oke, nanti di-share di grup kelas ya, Nak ya. Terima kasih. Oke, silakan langsung mengikuti instruksi Ustazah yang ada di slide ini. Silakan dikerjakan. Nanti akan Ustazah pantau di link Jamboardnya. Ini sudah di-copy ya? Sudah masuk ke link Jamboardnya atau sudah menyiapkan kertas A3-nya? Sudah selesai, Bu. Sudah, Ustazah. Oke, sip. Nah, Bentar. Baik. Ustazah tunggu. Silakan sambil mengerjakan diskusi yang bagus. Jangan hanya cuma bondo jeneng kalau istilahnya di Jawa itu. Urun nama, hanya namanya saja, tidak ikut mengerjakan ya. Jangan sampai ya, itu harus dikerjakan semuanya. Ustazah, mohon izin ke belakang. Oke, jangan lama-lama ya. Oke, Ustazah, terima kasih. Siap. Bagaimana? Ada kesulitan untuk mengerjakannya? saya sudah kirim, Ibu. Bu. Oh, sudah selesai ya, Masya Allah. Sudah selesai saya, Bu. Pinter semuanya. Bentar. Oke, Ustazah cek. Ustazah akan share screen. Siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Oke, sudah tampil nak ya? Di layar masing-masing ya? Sudah, Ibu. Oke, yang baru mengumpulkan kok cuma ada 2 ini? Ayo yang lain ditunggu. Oh, cuma Dayu saja. Yang lain mana? Kelompoknya Ayub. Geser lagi, Bu. Geser Oh, lagi. geser lagi. Nah, itu. Tapi belum tak kasih nama, Bu. Oke, kasih nama. Kelompoknya siapa saja, Dayu? Kelompoknya Ayub siapa saja? Dikasih nama, nak? Saya kelompoknya Dayu, Bu. Oke, loh ini kok ada 2 lembar ini? Maksudnya apa ini? Jangan salah penempatan loh ya. Ayo dicek. Ada nama kelompoknya itu, digeser ya. Di halaman berikutnya itu. Oke. Kelompok 2 siapa saja, Ayub? Kelompok 2 ada Ilmi, Bu. Ada Rizky. Ilmi. Kelompok Ada Rizky. Jaya. Jaya tadi sudah cek di grup ta? Kelompok Jaya saya, Bu. Oke. Sip. Retno? Sudah diupload belum? Oh, belum. Oke, baik. Retno bisa dikirim ke temannya kalau kesusahan untuk menguploadnya. Kelompoknya Retno siapa? Oke, dikirim ke Rizky, Retno. Sampai bingung Retno, ayo. Mau sebut apa ini ya? Efek siang ini ya, sudah ngantuk semuanya. Bentar, Ustazah sambil geser. Biasanya ya, kalau sudah kayak gini itu ada yang main HP, ada yang nge-game. Tidak boleh ya, dimanfaatkan dengan baik waktunya. Oke? Ustazah. Rizky, tidur apa makan? Ngantuk, Bu. Makan, Bu. Biasanya sih Makan. nggak bisa lepas dari donat, Bu. Oke ya, anjane Rizky iki ya. Nggak donat, Bu. Coba bawa kerupuk. Oke. Jaka bingung kenapa ini kok tola-tole. Jaka ngerjain enggak ini ya? Ayo. Ngerjain Bu, saya ngerjain. Kelompoknya Jaka siapa? Saya nggak tahu Bu kelompok saya. Loh, kok enggak tahu? Putu Dalbo kelompok sama siapa? Kalau Putu Dalbo ini? Sama Jaka, Bu. Saya sama Pak Ayo, Bu. Oh, Ayub. Oke. Sama Rizky kayaknya Bu, saya Bu. Oke, Rizky. Rizky, jangan boleh makan terus itu. Sudah diupload kah? Coba Ustazah cek. Kosong. Ini di mana semuanya?
Oke, Ayub Nuril. Nuril ini masuk apa ndak, Ayub? Kok ditulis namanya? Masuk Ibu. Oh, Saya masuk. ikut Oh, kelompoknya ini. Ayub. Gimana, Nuril? Ibu. Oke. Pakai Baik, batik kuning. sudah. Oke. Karena waktunya mepet ya, anak-anak ya. Jadi nanti sambil bisa ketika pulang sekolah sambil di ini ya, diupload lagi ya. Akan Ustazah cek, ingat, akan tetap Ustazah pantau ya. Meskipun tidak ada di ruangan ini, sudah pulang semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita sudah melihat video, sudah Ustazah sharekan slide-nya tadi ya terkait batik celup ikat, sudah membuat sketsa kasarnya. Bagaimana? Apa yang bisa kita pelajari dari semua kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Dapat poin plus nanti. Oke, silakan. Halo, ada yang bisa? Saya Bu. Ternyata batik itu banyak jenisnya ya, Bu. Oke, ternyata batik ada banyak jenisnya. Akhirnya mendapat pengalaman baru ya, Kurnia ya. Ya, Bu. Oke, Nuril, silakan. Hai Ibu. Hari ini kita mempelajari teknik batik Ibu. Oke, sip. Mempelajari teknik batik. Batik tidak tidur ketika Ustazah share tadi slide-nya ya. Putu Dalbo, kira-kira ngantuk enggak ya ini? Apa yang kita pelajari? Kita mengamati teknik membatik celup ikat, Bu. Teknik celup ikat saja kah? Ada satu lagi loh tekniknya tadi. Apa lagi? Ayo. Titik, Bu. Oke, teknik tritik, pinter, baik. Terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Terima kasih atas apresiasinya, atas semangatnya hari ini. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Dan jangan lupa pertemuan berikutnya, karena ini sudah Ustazah share terkait apa saja yang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Maaf, pertemuan berikutnya akan Ustazah share melalui PC masing-masing ya. Jadi di PC kelas nanti akan Ustazah share peralatan yang dibawa apa, yang perlu digunakan apa saja, gitu ya, karena kita sudah mulai praktek di atas kainnya, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Ya Ustazah. Sudah jelas, Bu. Oke, silakan. Baik. Aduh, Dayu sepertinya sudah mulai lelah wajahnya. Alat bahannya besok beli apa kelompokan Bu satu-satu? Oke, kalau untuk pewarnanya akan Ustazah Ustazah siapkan. Tapi kalau untuk alat dan bahannya, silakan kamu ini sendiri nanti ya, dibagi sesuai kelompoknya, urunan tak kelas, ya, oke? Ya, Bu. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak Ustazah akhiri? Tidak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu semuanya ya. Jangan sampai mampir-mampir kalau pulang. Langsung pulang, yang dijemput langsung. Yang pesan gojek. Jangan lupa pesan dulu sebelum pulang biar nunggu lama ya. Terima kasih untuk hari ini. Di rumahnya Septian, Bu. Beli mie ayam dulu, Bu. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.